Pernahkah kamu berada di titik diusir dari rumah, tak punya uang, dan satu-satunya yang tersisa di tanganmu hanyalah kartu ATM milik ayah yang telah meninggal? Aku berdiri di bank hari itu, bukan untuk mencari kaya, tapi hanya ingin bertahan hidup. Dan aku tak pernah menyangka hari itu menjadi hari ketika Allah membalikkan seluruh takdirku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hati, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita belajar bahwa luka bisa menjadi jalan pulang, dan air mata tak pernah jatuh tanpa makna. Sebelum kita masuk ke kisah nyata yang sangat menguras perasaan ini, aku ingin mengajak kamu untuk klik tombol like, agar cerita ini bisa sampai ke lebih banyak hati yang sedang terluka. Jangan lupa tulis komentar jika kamu pernah berada di titik terendah dalam hidupmu. Dan tentu saja, subscribe channel ini. Karena di sini kita tidak hanya mendengar cerita, kita saling menguatkan. Mari kita mulai kisah ini perlahan. Karena mungkin ceritaku hari ini adalah jawaban atas doa yang diam-diam kamu panjatkan. Aku berdiri terpaku di depan meja teller bank itu, seolah kakiku tertanam ke lantai dingin yang tak ramah. Tanganku gemetar, bukan karena udara ruangan yang berpendingin, tapi karena sebuah kartu kecil berwarna biru kusam yang kugenggam erat sejak pagi. Kartu ATM itu bukan milikku. Nama yang tertera di sana adalah nama ayahku. Nama yang sudah 2 tahun tak lagi bisa kupanggil. Dadaku sesak, napasku pendek-pendek. Aku menatap layar antrian yang berkedip pelan, sementara pikiranku berteriak gaduh. Ayah, apakah aku melakukan hal yang salah? Bisikku dalam hati. Aku datang ke tempat ini tanpa harapan besar, hanya membawa sisa keberanian yang hampir habis. Aku tak pernah menyangka, hari itu, di bank kecil yang bahkan nyaris tak kuperhatikan sebelumnya, hidupku akan berbelok tajam. Bukan karena uang, tapi karena rahasia yang selama ini diam-diam ayah simpan untukku. Beberapa jam sebelumnya, aku bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Aku berjalan tanpa tujuan di bawah terik matahari, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya. Pagi itu rumah tanggaku resmi runtuh. Tidak dengan teriakan besar, tidak dengan pertengkaran panjang. Justru dengan kalimat pendek yang dingin, menusuk lebih dalam daripada makian. "Kamu pergi saja," kata suamiku sambil memalingkan wajah. "Aku sudah tak butuh kamu di rumah ini." Aku menatapnya, berharap ada sedikit keraguan di matanya. Tapi tak ada. Hanya tembok keras yang menutup semua pintu harapanku. Aku mencoba bicara, suaraku bergetar. "Aku istrimu, setidaknya izinkan aku membawa pakaianku." Tapi jawabannya hanya senyap yang lebih menyakitkan. Aku keluar dari rumah itu sebagai perempuan tanpa apa-apa. Tanpa perhiasan, tanpa uang, tanpa tempat pulang. Harga diriku terasa dilucuti bersama langkah kakiku yang menjauh dari rumah yang dulu kusebut surga. Di pinggir jalan, aku duduk terkulai, menahan tangis agar tak pecah di hadapan orang-orang asing. Dalam tas kecilku, jemariku meraba satu benda terakhir yang tersisa, kartu ATM ayah. Seketika kenangan lama menyerbu. Wajah ayah muncul jelas di benakku. Senyum hangatnya, suaranya yang tenang, dan caranya menatapku seolah aku adalah harta paling berharga. Aku teringat suatu sore, beberapa bulan sebelum beliau wafat. Ayah menyelipkan kartu itu ke tanganku sambil berkata pelan, "Simpan ini baik-baik. Jangan pernah gunakan, kecuali kamu benar-benar terdesak." Aku menolak waktu itu. "Ayah, aku masih punya suami. Aku baik-baik saja." Ayah hanya tersenyum kecil. "Ayah tahu, tapi hidup kadang berubah lebih cepat dari yang kita kira."
Hari itu di pinggir jalan, dengan mata sembab dan hati remuk, aku baru mengerti maksud ayah. Tangisku pecah. Ayah, ternyata aku benar-benar terdesak sekarang. Lirihku seperti anak kecil yang akhirnya mengaku kalah pada dunia. Aku melangkah menuju bank dengan perasaan campur aduk, antara malu, takut, dan sedikit harapan yang nyaris tak berani kusebut harapan. Setiap langkah terasa berat, seolah aku membawa beban hidup bertahun-tahun di pundakku. Di pintu bank, aku berhenti sejenak, menarik napas panjang. Ya Allah, doaku dalam hati. Aku datang bukan untuk serakah, aku hanya ingin bertahan hidup. Suasana di dalam bank terasa asing bagiku. Orang-orang tampak rapi, percaya diri, sementara aku merasa seperti bayangan yang tak seharusnya ada di sana. Aku duduk di kursi tunggu, menunduk, memeluk tas kecilku erat-erat. Jantungku berdegup keras setiap kali nomor antrian dipanggil. Tanganku berkeringat dingin. Dalam hati aku terus berbicara pada ayah, seolah beliau duduk di sampingku. Ayah, kalau kartu ini kosong, aku tak apa. Aku akan cari jalan lain. Aku hanya ingin mencoba. Saat akhirnya nomorku dipanggil, kakiku melangkah gontai menuju meja teller. Aku mengulurkan kartu ATM itu dengan tangan bergetar. Ini milik ayah saya, ucapku pelan, hampir tak terdengar. Teller itu tersenyum ramah, tapi aku tak sanggup membalasnya. Kepalaku penuh dengan rasa takut. Takut ditanya macam-macam, takut dipermalukan, takut harapanku runtuh untuk kesekian kalinya. Saat kartu itu disentuh oleh tangan orang lain, entah mengapa dadaku terasa makin sesak. Seolah aku menyerahkan sisa peninggalan ayah pada dunia yang sudah terlalu sering menyakitiku. Aku menunduk, menahan air mata, sambil berbisik dalam hati. Ayah, jika engkau masih menjagaku dari sana, tolong jangan biarkan aku sendirian hari ini. Aku duduk kembali di kursi tunggu setelah menyerahkan kartu itu, menatap lurus ke depan tanpa benar-benar melihat apapun. Waktu terasa melambat, seolah jarum jam sengaja berhenti untuk mengujiku. Setiap detik terasa seperti satu pertanyaan besar yang tak berani kujawab sendiri. Bagaimana jika saldo kartu itu 0? Batinku berbisik tajam. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri, tapi bayangan wajah suamiku yang mengusirku kembali menghantam pikiranku. Pergi saja. Kalimat itu berputar-putar, membuat dadaku terasa makin sempit. Aku menunduk, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya sejak pagi, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Ya Allah, aku sudah kehilangan rumah. Jangan biarkan aku kehilangan harapan juga, bisikku lirih. Tak lama kemudian, teller itu kembali memanggilku. Suaranya terdengar berbeda, lebih pelan, lebih berhati-hati. Aku bangkit dengan langkah ragu. Saat aku berdiri di hadapannya, aku melihat matanya menatap layar komputer terlalu lama. Alisnya berkerut, tangannya berhenti di atas keyboard. Ia mengangkat wajahnya, menatapku sejenak, lalu kembali menatap layar. Ibu, mohon tunggu sebentar, katanya sambil berdiri. Aku panik, jantungku berdegup keras. Ada apa, Mbak? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia tidak langsung menjawab, hanya tersenyum tipis dan berjalan menjauh. Saat itulah ketakutan terbesarku muncul. Apakah aku melakukan kesalahan? Apakah kartu ini bermasalah? Pikirku. Tanganku mencengkeram ujung meja. Tubuhku dingin seperti disiram air es. Beberapa pegawai bank terlihat saling berbisik. Seorang pria berseragam rapi datang mendekat, lalu melihat layar komputer di depan teller. Aku duduk di kursi, merasa seluruh ruangan memandangku, meski mungkin hanya perasaanku sendiri. Nafasku semakin pendek. Ayah, aku takut, bisikku dalam hati. Aku teringat pesan ayah dulu. Kalau kamu merasa sendirian, bicara saja pada Allah. Dia pendengar paling setia. Aku menutup mata, mengangkat wajah sedikit, dan berdoa tanpa suara.
Ya Allah, apapun hasilnya, kuatkan aku. Saat ku buka mata, aku melihat pegawai itu menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Bukan curiga, bukan marah, tapi terkejut. Ibu tahu ini kartu siapa? Tanya pria itu akhirnya. Iya, ayah saya. Jawabku cepat, takut-takut. Almarhum Pak Ahmad? Aku mengangguk. Dadaku terasa hendak meledak. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, hampir berbisik. Ibu yakin tidak pernah mengurus rekening ini sebelumnya? Aku menggeleng. Tidak, Pak. Saya tidak tahu apa-apa. Suaraku nyaris pecah. Kalau ada masalah, saya minta maaf. Kalimatku terhenti. Air mataku jatuh lagi. Aku merasa kecil, sangat kecil. Seperti anak yang tersesat dan tak tahu harus pulang kemana. Pria itu terdiam beberapa detik, lalu menatapku dengan wajah serius namun lembut. Bu, tolong dengarkan saya baik-baik, katanya. Tanganku gemetar. Ada sesuatu di rekening ini yang harus ibu ketahui. Aku menahan napas, menunggu vonis yang entah apa bentuknya. Dalam hati aku berseru, Ayah, apapun yang akan terjadi setelah ini, aku sudah terlalu lelah untuk jatuh lagi. Dan di saat itulah aku belum tahu. Kalimat selanjutnya akan menjadi titik balik yang tak pernah terlintas di benakku seumur hidup. Pria itu menatap layar di depannya sekali lagi, seolah memastikan apa yang ia lihat bukan kesalahan. Tangannya sedikit bergetar saat ia memutar monitor ke arahku. Ibu, saya perlu memastikan satu hal, katanya dengan suara ditahan. Apakah ibu adalah putri kandung dari almarhum Pak Ahmad dan satu-satunya ahli waris yang tercatat? Aku mengangguk cepat, tak sanggup berkata apa-apa. Tenggorokanku kering. Iya Pak, saya anak satu-satunya. Ia menghela napas panjang, lalu duduk perlahan, seakan beban besar ikut jatuh di pundaknya. Baik Bu, karena apa yang akan saya sampaikan ini tidak ringan. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba bersiap menerima apapun. Entah rekening kosong, entah masalah hukum, entah sekadar penolakan. Namun saat aku membuka mata, pria itu berkata dengan suara pelan yang nyaris tak terdengar. Saldo aktif di rekening ini bukan 0, Bu. Jantungku berdegup lebih keras. Rekening ini masih aktif sejak 2 tahun lalu dan almarhum rutin menyimpan dana di sini. Aku menelan ludah. Berapa saldonya, Pak? Tanyaku lirih, hampir takut mendengar jawabannya. Pria itu terdiam sejenak, lalu mengucapkan kalimat yang membuat dunia seakan berhenti berputar. Saldo terakhir per hari ini 2.175 juta rupiah. Aku terpaku. Aku yakin aku salah dengar. Maaf, Pak. Suaraku bergetar. Ia mengulanginya. Lebih jelas, lebih tegas. 2 miliar lebih, Bu. Belum termasuk deposito dan tabungan pendidikan yang juga atas nama Ibu. Kakiku lemas. Tubuhku tak lagi kuat menyangga diriku sendiri. Aku terduduk. Air mataku mengalir deras tanpa bisa dihentikan. Bukan karena angka itu, tapi karena ayah. Ayah yang hidup sederhana. Ayah yang pakai baju itu saja. Ayah yang ternyata diam-diam mempersiapkan segalanya untuk hari tergelap dalam hidupku. Aku terisak. Tanganku menutup wajah. Ayah, hanya itu yang bisa keluar dari bibirku. Pegawai bank itu menunggu dengan sopan, memberi ruang pada tangisku yang pecah. Dalam kepalaku, suara ayah terdengar begitu jelas, seolah beliau berdiri di hadapanku. Ayah tidak bisa selalu melindungimu dengan tubuh ayah, tapi ayah bisa meninggalkan sesuatu agar kamu tidak diinjak dunia. Aku teringat betapa sering ayah berkata, jangan menggantungkan hidupmu pada manusia, karena manusia bisa pergi kapan saja. Dan hari itu, aku baru benar-benar paham arti kalimat itu. Pria itu berkata lembut, Bu, almarhum juga meninggalkan pesan tertulis.
bahwa dana ini boleh diambil kapanpun ibu benar-benar membutuhkannya. Aku mengangguk sambil menangis, tak sanggup berkata terima kasih. Dalam sekejap, kehancuran yang kurasakan sejak pagi tak lagi terasa seperti akhir segalanya. Allah menggantinya dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Bukan hanya dengan rezeki, tapi dengan bukti cinta seorang ayah yang bahkan setelah wafat masih menjaga anaknya. Dan di detik itu, aku sadar, aku memang diusir manusia, tapi tidak pernah dibuang oleh Tuhan. Aku keluar dari bank dengan langkah pelan, seolah takut kenyataan indah itu akan runtuh jika aku berjalan terlalu cepat. Matahari sore menyentuh wajahku, hangat, berbeda dengan dingin yang sejak pagi memeluk dadaku. Tanganku masih gemetar, tapi kini bukan karena takut, melainkan karena tak percaya bahwa aku masih berdiri. Aku menengadah ke langit dan berbisik, "Ya Allah, ternyata Engkau tidak pernah membiarkanku sendirian." Air mata kembali jatuh. Namun kali ini bukan air mata keputusasaan, melainkan air mata lega. Seperti seseorang yang akhirnya diizinkan bernapas setelah lama tenggelam. Dalam perjalanan pulang, aku teringat semua luka yang kualami. Pengusiran itu, kata-kata tajam yang merendahkanku, rasa malu yang menempel di kulitku. Tapi anehnya, luka-luka itu kini terasa lebih ringan. Bukan karena aku menjadi kaya, melainkan karena aku sadar nilainya diriku tak pernah ditentukan oleh siapa yang meninggalkanku. Aku teringat ayah berkata, "Perempuan kuat bukan yang tak pernah menangis, tapi yang bangkit meski dunia tak memberinya alasan." Kalimat itu kini hidup dalam dadaku, menguatkanku pelan-pelan. Aku tidak berniat membalas siapapun, tidak ingin kembali ke masa lalu untuk membuktikan apa-apa. Aku hanya ingin hidup tenang, bermartabat, dan bermanfaat. Dari harta yang ayah tinggalkan, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan menggunakannya dengan amanah. Aku ingin membuka usaha kecil, membantu ibu-ibu yang bernasib sepertiku, dan menyekolahkan anak-anak yang hampir putus asa. "Ayah, izinkan aku melanjutkan kebaikanmu," ucapku lirih, seolah beliau mendengar dari kejauhan. Hari demi hari berlalu, dan aku belajar satu hal penting. Terkadang Allah menghancurkan hidup kita bukan untuk menyiksa, tapi untuk memindahkan kita ke tempat yang lebih layak. Jika aku tidak diusir, mungkin aku tak akan pernah berani berdiri sendiri. Jika aku tidak kehilangan segalanya, mungkin aku tak akan pernah tahu betapa kuatnya diriku. Luka itu ternyata bukan akhir, melainkan pintu. Pintu menuju versi diriku yang lebih dewasa, lebih ikhlas, dan lebih dekat kepada Tuhan. Untuk siapapun yang hari ini merasa dibuang, diremehkan, dan ditinggalkan, percayalah, Allah tidak pernah salah alamat dalam memberi pertolongan. Bisa jadi pertolongan itu datang dari arah yang tak kamu duga, dari tangan orang yang sudah tiada, atau dari doa yang lama kau ucapkan. Bersabarlah, karena setelah gelap yang panjang, selalu ada cahaya yang datang tepat pada waktunya. Dan saat hari itu tiba, kamu akan tersenyum sambil berkata, "Ternyata semua air mata ini tidak pernah sia-sia." Terima kasih sudah mendengarkan kisahku hari ini. Semoga cerita ini bisa menguatkan hati kalian yang sedang menghadapi masa sulit. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like video ini agar lebih banyak orang yang bisa merasakan pesan dan inspirasi dari cerita ini. Tulis juga komen di bawah, ceritakan pengalaman atau doa kalian, karena setiap kata kalian sangat berarti bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita penuh inspirasi lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga Allah selalu menuntun dan melindungi setiap langkah kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.